Halo Mas Bro, Assalamualaikum Mas Bro. Nah Mas Bro, di depan kita ini adalah bahan-bahan yang udah kita siapkan untuk membuat kompos Mas Bro ya. Nanti akan kita olah, kita campurkan semua sehingga merata Mas Bro ya. Nah, untuk proses selanjutnya Mas Bro, jangan kemana-mana, tetap saksikan video kita Mas Bro ya. Oke, kita lanjut lagi proses pembuatan komposnya. Di sini bahan-bahannya yaitu ada arang. Nah, arang ini merupakan residu hitam yang memiliki kandungan karbon yang tinggi dan cenderung akan memberikan rongga pada tanah ya. Kemudian bisa kita lihat juga ada pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini untuk meningkatkan keanekaragaman hayati ya Mas Bro ya, dan meningkatkan makroorganisme tanah. Nah, dia lebih efektif untuk perbaikan unsur hara ya, Mas Bro. Nah, di sini juga ada tanah, yaitu tanah hitam. Yang kita pilih tanah hitam ya, jangan pokoknya tanah yang subur Mas Bro ya. Nah, itu supaya hasilnya nanti bagus akan kita olah, nanti kita campurkan sehingga merata ya. Oke, next lanjut lagi. Kemudian di sini ada kapur pertanian ya Mas Bro ya, atau sering disebut dengan dolmit. Nah, ini tujuannya untuk mengatur pH tanah ya. Dia untuk mengatur zat keasaman tanah. Soalnya musim hujan ini dia cenderung lebih tinggi. Nah, di sini kemudian ada pupuk urea ya yang kita gunakan, itu kita campurkan agar menjaga kelembapan atau proses lebih mempercepat komposnya supaya cepat jadi ya Mas. Kemudian di sini yang bahan pokoknya ini kita ilalang ini Mas Bro ya. Nah, jarang sekali orang menggunakan ilalang, nanti akan kita cacah. Nah, ini untuk menggantikan sekam ya. Nah, kita cacah seperti ini nanti. Nah, baru akan kita campurkan sehingga menjadi kompos yang berkualitas ya, yang bagus ya untuk kesuburan tanah. Lanjut proses pencacahan ilalangnya, kita menggunakan parang Mas Bro ya. Ini ilalang yang sudah kita cacah tadi Mas Bro, kemudian akan kita semprotkan dengan cairan fungisida ke semua bahan ini Mas Bro ya. Ini bahannya fungisida, kemudian kita campurkan dengan racun hama ya, agar tidak terjadi tumbuhnya jamur yang beracun ya sama hama ya, contohnya semut dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kita campur Mas Bro sampai merata nanti Mas Bro ya. Dilakukan sampai 3 kali, bahkan sampai berkali-kali. Yang penting merata. Itu semakin banyak mengolah semakin bagus kita Mas Bro. Seperti ini Mas Bro. Kita guyur pakai tangan dulu Mas Bro biar lebih mudah untuk mengolahnya, biar merata gitu. Kita aduk terus. Pupuk kandang, kemudian tanah yang menggumpal-gumpal itu kita hancurkan juga ya Mas Bro ya, supaya hasilnya bagus. Terus kita campurkan nanti sampai merata, pokoknya ini nanti berkali-kali. Kemudian nanti kita bisa menggunakan cangkul. Nah, ini tanah-tanah yang kayak gini nih, yang gumpal-gumpal nih harus dihancurkan. Adukan yang pertama udah, sekarang kita adukan yang kedua Mas Bro ya. Kita olah terus sampai merata pokoknya. Kita menggunakan cangkul ya Mas Bro ya. Nah,
udah tampak tercampur ini mas bro, udah tampak hitamnya udah kelihatan. Terus diolah terus. Lumayan juga mas bro, butuh perjuangan, pokoknya pegel. Nah ini adukan yang ketiga yang akan kita mulai mas bro ya. Kita aduk terus lah, lanjut. Cangkulnya kita taruh. Sekarang pakai tangan. Kemudian kita ratakan mas bro ya. Nah, udah mulai gembur nih mas bro. Bisa dilihat mas bro unsurnya. Mantap, butuh perjuangan. Lanjut terus, kita semprotkan lagi pakai fungisidanya tadi biar merata. Kita sambil aduk-aduk juga ini. Oke, aduk-aduk. Sampai ke dalam-dalam ini. Oke, kita ratakan lagi. Soalnya mau kita taburin pakai kapur pertanian. Nah, ini mas bro, atau sering disebut dolomit dikit aja mas bro ya, ini mas bro ya. Ini dolomit atau kapur pertanian. Sedikit aja. Karena untuk mengurangi zat asam, ini sering hujan, pH-nya rendah tapi zat asamnya tinggi. Nah, kemudian kita taburkan pakai urea biar cepat jadi, nanti lembab, ya basah. Cepat jadi, 1 minggu pokoknya udah jadi mas bro. Taburkan sampai merata. Oke, taruh dulu. Campurkan lagi. Semangat. Nah, ini hasilnya mas bro, yang udah kita campurkan pakai dolomit dan urea tadi. Nah, ini akan kita diamkan selama 1 minggu mas bro ya. Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam polybag nanti. Nah, ataupun ke cup yang udah kita kasih lubang. Nah, bisa dilihat mas bro. Nah, ini pokoknya mantap. 1 minggu kita tunggu. Nah, mas bro, ini udah kita diamkan selama 1 minggu dan bisa dilihat mas bro hasilnya. Mantap mas bro. Kemudian ini akan kita pindahkan ke cup tadi mas bro. Nah, dan bisa pindah ke cup sama ke polybag ya mas bro ya. Nanti setelah isi semua polybag sama cupnya, kita pindahkan lagi ke rak-rak yang sudah kita buat ini mas bro ya. Nah, bisa dilihat mas bro hasilnya mas bro. Gembur sekali. Unsur ilalangnya juga masih tampak. Ini udah kita diamkan 1 minggu. Kemudian kita pindahkan juga ke media polybag. Nah, ini kita juga pindahkan ke cup ya atau pot. Nah, teman-teman bisa dicoba ya di rumah mas bro ya. Nah, ini juga kompos ini sebagai pupuk susulan mas bro ya, ditaburkan di sayuran. Pokoknya mantap.